Halo semuanya, selamat datang di channel Tutorial X. Pada tutorial kali ini saya akan membahas materi tentang membuat fungsi logika if satu kondisi dan if dengan multi kondisi, yaitu menggunakan OR dan AND pada Microsoft Excel. Nah, rumus if pada Excel akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk diuji terpenuhi atau true, dan untuk menghasilkan nilai lainnya bila uji logika atau kondisi tersebut tidak terpenuhi atau false. Intinya fungsi if untuk melakukan uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi tidak terpenuhi. Untuk melakukan uji logika tersebut, fungsi if pada Excel umumnya menggunakan operator. Nah, operator yang digunakan adalah operator perbandingan. Oleh sebab itu, sebelum masuk lebih jauh ke dalam materi fungsi if, maka kita pahami terlebih dahulu tentang operator perbandingan. Nah, teman-teman bisa buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel-nya sebelum kita melanjutkan prakteknya. Baiklah, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu tentang operator perbandingan. Operator pada Excel adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Untuk operator perbandingan, dia digunakan untuk membandingkan dua nilai dengan menggunakan operator, yaitu sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, tidak sama dengan, lebih besar dari, atau sama dengan, yang terakhir lebih kecil dari atau sama dengan. Dan hasilnya adalah nilai logika true atau false. Pada contoh berikut ini, nilai yang akan kita uji adalah nilai 1 dan nilai 2 menggunakan operator sama dengan. Di sini kita akan menguji nilai 1 dengan nilai 2. Artinya untuk operator sama dengan, jika nilai 1 dan nilai 2 itu sama, maka hasilnya adalah true. Tetapi jika tidak sama, maka false. Dan hasilnya adalah false karena nilai dari perbandingan tersebut tidak sama. Contoh yang kedua, lebih besar dari. Jika nilai 1 lebih besar dari nilai 2, maka true. Tetapi jika tidak, maka false. Nilai 1 lebih besar dari nilai 3, maka true. Hasilnya adalah true karena nilai 1 lebih besar daripada nilai 2. Untuk selanjutnya, lebih kecil dari. Dan hasilnya adalah false. Yang selanjutnya, tidak sama. Hasilnya adalah true. Selanjutnya, lebih besar dari atau sama dengan. Selanjutnya, lebih kecil dari atau sama dengan. Dan hasilnya adalah true. Demikian penjelasannya mengenai operator perbandingan. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini adalah struktur fungsi if. Anda bisa pahami terlebih dahulu rumus fungsi if, di mana ada kondisi, perintah 1, perintah 2. Kondisi ini untuk kita memasukkan logika if. Jika terpenuhi, maka perintah 1 yang akan dieksekusi. Jika tidak, maka perintah 2 yang akan dijalankan atau dieksekusi. Nah, pada contoh yang ini, yaitu tentang fungsi if dengan satu kondisi ya. Di sini saya akan menguji nilai 1 dengan nilai 2. Dengan kondisi apakah nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Jika kondisi true atau terpenuhi, maka nilai 1 akan ditambah dengan nilai 2. Jika false atau tidak terpenuhi, maka nilai 1 akan dikurangi dengan nilai 2. Mari kita masukkan rumusnya. Sama dengan if nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Jika true, maka nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Jika false, nilai 1 dikurang nilai 2. Dan hasilnya adalah false karena nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Maka perintah 2 yang
eksekusi. Nah, pada rumus if ini, kondisinya nilai 1 itu dibandingkan dengan nilai 2. Perbandingannya menggunakan operator perbandingan lebih kecil dari. Jika terpenuhi, maka nilai 1 ditambah nilai 2. Jika tidak, maka nilai 1 dikurangi dengan nilai 2. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu tentang fungsi logika N dengan struktur N dalam kurung kondisi 1 dan kondisi 2. Rumus N ini digunakan untuk mendapatkan nilai logika true atau false dari perbandingan dua kondisi atau lebih, dan menghasilkan nilai true apabila seluruh kondisi yang diuji terpenuhi, serta menghasilkan nilai false jika salah satu kondisi tidak terpenuhi. Baiklah, di sini saya akan menguji nilai 1 dan nilai 2, apakah lebih besar dari 0. Nah, apabila dari kedua kondisi ini nanti terpenuhi, maka hasilnya adalah true. Dan hasilnya adalah true karena kondisinya terpenuhi. Nah, sekarang bagaimana apabila logika N ini kita gabung dengan fungsi if? Maka strukturnya teman-teman bisa lihat ada if N dalam kurung kondisi 1 dan kondisi 2, kemudian ada perintah 1 dan perintah 2. Oke, kita akan menguji nilai yang sama, bagaimana hasilnya apabila menggunakan fungsi if. Maka dari hasil rumus ini adalah nilai 1 dikurangi nilai 2 karena kondisi logika N terpenuhi. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh yang keempat, yaitu tentang logika OR. Kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu logika OR. Nah, fungsi logika OR ini digunakan untuk menghasilkan nilai true jika salah satu kondisinya bernilai true, dan menghasilkan nilai false jika semua kondisinya tidak terpenuhi. Jadi, fungsi OR ini juga merupakan kebalikan dari fungsi AND. Nah, untuk strukturnya, teman-teman bisa lihat di situ ada OR, dalam kurungnya ada kondisi 1 dan kondisi 2. Dan kondisinya itu bisa lebih dari 2 ya. Nah, baiklah, di sini kita akan menguji nilai 1 dan nilai 2 apakah lebih besar dari 0. Dan hasilnya adalah true karena semua kondisi terpenuhi. Nah, selanjutnya kita gabung fungsi logika OR dengan fungsi if. Dan kita harus pahami dulu strukturnya. Ada if, kemudian di situ ada OR, dalam kurungnya ada kondisi 1 dan kondisi 2. Kemudian ada perintah 1 dan perintah 2. Oke, mari kita uji apakah nilai 1 lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Jika kondisi ini terpenuhi, maka nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Apabila tidak terpenuhi, maka nilai 1 akan dikurangi dengan nilai 2.
dan kondisinya adalah true, maka yang dieksekusi adalah perintah 1, yaitu nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu penggunaan fungsi if. Anda bisa buat dulu tabelnya seperti yang sudah saya buat ini. Nah, yang kita cari di sini adalah kolom total bayar, di mana kolom total bayar ini akan diisi dengan hasil perhitungan. Apabila total harga itu lebih besar atau sama dengan 1 juta, maka akan mendapatkan diskon 5%. Jika tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan diskon. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya di total bayar. Oke, hasilnya. Dan kita copy ke bawah rumusnya. Kemudian saya jelaskan mengenai rumus yang sudah dibuat ini. Yang perlu kita ketahui adalah rumus ini harus disesuaikan dengan catatan yang ada di bawah. Ya. Maka kita buat kondisinya F2 itu adalah sel dari total harga, di mana kita akan mengambil nilainya untuk dibandingkan dengan nilai yang sudah ditentukan, yaitu 1 juta. Untuk operator perbandingannya kita menggunakan lebih besar dari atau sama dengan. Nah, kemudian apabila kondisinya terpenuhi, maka akan mendapatkan diskon 5%. Maka dibuatlah rumus total harga dikurangi dengan nilai 5% dari total harga. Tetapi kalau tidak terpenuhi maka tidak mendapatkan diskon. Contohnya teman-teman bisa lihat di data nomor 2. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Silakan Anda buat dulu tabel seperti yang sudah saya buat ini. Dan untuk videonya bisa di-pause dulu. Nah, sebelum kita kerjakan, Anda bisa baca dulu catatannya dari kasus ini. Yaitu keterangan itu nanti diisi dengan diterima apabila umur kurang dari atau sama dengan 29 tahun. Dan usia lebih dari atau sama dengan 2 tahun. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka ditolak. Mari kita ketik rumusnya. Nah, teman-teman bisa copy ke bawah rumusnya supaya bisa muncul semua. Nah, di sini saya akan jelaskan rumus yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi rumusnya itu dibuat berdasarkan catatan yang sudah ditentukan. Dan jelas di situ menggunakan logika N karena ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Kedua-duanya, kondisi yang pertama adalah usia.
yaitu kurang dari atau sama dengan 29 tahun. Kemudian kondisi yang kedua, untuk pengalaman kerjanya, apakah lebih dari atau sama dengan 2 tahun. Apabila kedua kondisi ini terpenuhi, maka akan diterima. Tetapi jika tidak, maka ditolak. Nah, kalau kita menggunakan huruf sebagai nilainya, maka huruf tersebut harus diapit dengan tanda petik 2, ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus yang terakhir, yaitu fungsi logika OR. Sama seperti kasus sebelumnya, Anda ketik dulu tabelnya, buat tabelnya seperti yang sudah saya buat ini. Kemudian kita pahami catatannya. Untuk kolom hasil itu harus diisi dengan lulus apabila nilai 1 atau nilai 2 itu lebih dari atau sama dengan 60. Jika tidak, maka mengulang. Mari kita ketik rumusnya. Oke, di copy dulu rumusnya ke bawah. Baik, di sini saya akan jelaskan rumusnya. Hasil lulus apabila nilai 1 atau nilai 2 itu sama dengan atau di atas angka 60. Anda bisa lihat hasil nomor 2, nilai 1 atau nilai 2 itu di bawah 60, maka keterangannya mengulang. Lalu data nomor 3, nilai 1-nya di bawah 60, tapi nilai 2-nya di atas 60, maka secara otomatis dia lulus karena salah satunya sudah terpenuhi. Nah, oke, demikian untuk materinya. Semoga materi dan contoh-contoh yang sudah saya buat bisa Anda pahami. Demikian untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.